Oke, perdagangan internasional itu ada namanya ekspor, ada yang namanya impor, ya. Ekspor dan impor itu adalah aktivitas dagang yang termasuk dalam perdagangan internasional. Nah, pertama kita akan membahas tentang konsep perdagangan internasional dan yang namanya kebijakan perdagangan internasional. Oke, teori perdagangan internasional itu ada teori dari kaum merkantilis. Itu dipelopori oleh Colbert, Thomas Moon, Sir Joshua Child, dan lain-lain. Intinya apa? Intinya adalah menginginkan peran pemerintah yang seluas-luasnya dalam bidang perekonomian. Supaya terjadi surplus ekspor di atas impor. Berarti surplus itu kelebihan, gitu ya. Jadi sumber kemakmuran terletak pada banyaknya persediaan logam mulia, serta dicapainya ekspor surplus atas nilai impor. Realisasinya dengan cara apa? Dengan cara mendorong meningkatkan ekspor, membatasi impor, memperluas daerah koloni atau jajahan untuk mendapatkan logam mulia, lalu memperoleh monopoli dalam perdagangan. Nah, ini biasanya teori penjajahan. Lalu teori klasik, itu yang diperdagangkan dua barang dan yang berdagang dua negara. Ongkos produksi dianggap tetap, ongkos transportasi diabaikan, tidak ada perubahan teknologi, teori nilai berdasarkan tenaga kerja, dan lain-lain. Lalu teori klasik dikemukakan oleh yang namanya Adam Smith dan juga David Ricardo. Ya. Kita lihat contoh satu. Negara Vietnam berasnya 2.000 kilo, Indonesia 1.500 kilo. Tekstilnya 1.000 M, lalu Indonesia 3.000. Ya. Dari tabel kita bisa melihat bahwa seorang pekerja di Vietnam menghasilkan beras lebih banyak daripada seorang pekerja di Indonesia. Tetapi untuk yang tekstil lebih banyak Indonesia daripada yang Vietnam. Sehingga Vietnam secara mutlak lebih efisien dalam produksi beras, dan Indonesia secara mutlak lebih efisiensi dalam produksi tekstil. Maka kesimpulannya Vietnam akan mengekspor beras ke Indonesia dan mengekspor tekstil dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia yang akan mengekspor tekstil ke Vietnam dan mengimpor beras dari Vietnam. Contohnya lagi, kita bisa India dan Belanda. Jadi India itu ada kain 120 meter dan juga Belanda 90 meter. Nah, di India itu menghasilkan 80 pasang, tetapi di Belanda menghasilkan 110 pasang. Nah, berarti di India itu menghasilkan 1,5. Dari mana? Dari 120 dibagi 80. Yang ini 0,8 dari mana? Dari 90 dibagi 110. Nah, India secara mutlak lebih efisien dalam produksi kain. Sedangkan Belanda secara mutlak lebih efisien dalam produksi sepatu. Sehingga India akan mengekspor kain ke Belanda, dan Belanda akan mengekspor sepatu ke India. Lalu kita punya teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Jadi Kanada itu menghasilkan 5 pasang, Indonesia menghasilkan 6 pasang. Pakaiannya 4 potong, Indonesia 12 potong. Berarti apa? Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam hal produksi sepatu maupun pakaian. Ya, lebih besar sepatu, pakaian juga lebih besar daripada Kanada. Nah, sementara Kanada memiliki kelemahan mutlak, tetapi yang paling kecil itu adalah sepatu, kelemahan terkecilnya. Kesimpulannya, sebaliknya Indonesia mengekspor pakaian ke Kanada dan mengimpor sepatu dari Kanada. Kanada mengekspor sepatu ke Indonesia dan mengimpor pakaian dari Indonesia. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, kita lanjut ke berikutnya. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorongnya apa aja? Ada yang namanya kebutuhan negara dan masyarakat. Gitu. Lalu ada yang namanya perbedaan sumber daya alam. Ya. Ada juga yang namanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan negara, perluasan target pasar, perbedaan iklim, perbedaan selera, transportasi antar negara, mencari dukungan luar negeri.
kebutuhan negara dan masyarakat itu apa? Nah, pada dasarnya setiap negara itu tidak mampu memproduksi semua kebutuhan negara dan masyarakatnya. Maka diperlukanlah ekspor dan impor. Kayak yang tadi dijelaskan, Indonesia punya kelemahan di produksi apa. Misalnya Kanada punya kelemahan di produksi apa. Nah, perdagangan internasional itu fungsinya untuk apa? Untuk yang namanya menghasilkan perdagangan yang baik, gitu ya. Melengkapi, saling melengkapi. Lalu ada perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam, letak geografis setiap negara berbeda-beda. Inilah yang mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara serta membuat negara dan lainnya akan berbeda. Misalkan, Indonesia itu kan ada kopi, lada, cengkeh, teh, dan banyak lagi. Nah, sedangkan di Australia itu adanya hewan sapi. Nah, tujuannya apa? Indonesia dan Australia itu artinya harus melakukan ekspor dan impor. Indonesia mengekspor lada, kopi, cengkeh, sedangkan Australia mengimpornya. Nah, Indonesia harus mengimpor sapinya karena di sana lebih baik sapinya, kualitas sapinya daripada di Indonesia, gitu ya. Lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia harus ditingkatkan. Seperti contohnya negara tetangga Singapura, gitu ya. Mereka tidak punya sumber daya alam, tapi mereka punya sumber daya manusia yang tinggi. Jadi mereka bisa mengambil hasil olahan, hasil mentah, bahan mentah yang ada di Indonesia, lalu mereka olah menjadi bahan yang berkualitas, gitu ya. Karena sumber daya manusia mereka tinggi. Mereka mempunyai kemampuan untuk mengubah barang mentah menjadi barang jadi, gitu ya. Nah, kita juga harus nanti beberapa tahun kemudian, puluhan tahun kemudian itu harus meningkatkan, terus meningkatkan supaya bisa setara atau bahkan lebih daripada negara tetangga Singapura. Lalu ada meningkatkan pendapatan negara. Nah, perdagangan internasional itu bisa meningkatkan income atau pendapatan suatu negara. Sehingga ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus dibuat untuk melakukan kemudahan terhadap proses impor maupun ekspor. Di mana setiap ada transaksi, negara akan mendapatkan pajak, ya, pajak barang dan pendapatan, apapun. Dari baju, misalnya handphone, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, sekarang itu lagi ada berita kalau misalnya baju bekas thrifting itu banyak yang tidak bayar pajak. Jadi pemerintah sekarang lagi ketat ya terhadap baju thrifting yang tidak bayar pajak gitu ya. Jadi baju bekas dari luar negeri dijual ke Indonesia dengan harga murah tapi tidak bayar pajak. Jadi ilegal, barang-barang ilegal gitu ya. Bisa juga pemerintah sekarang ketat misalnya penjualan HP gitu ya. HP sekarang harus eh, secara resmi. Kalau nggak resmi maka akan diblokir sinyalnya misalnya kayak gitu. Itu juga adalah untuk tujuannya meningkatkan pendapatan negara ya dari perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Misalnya mengambil barang tanpa membayar pajak, mengekspor barang tanpa membayar pajak. Lalu kita punya perluasan target pasar. Nah, jadi bagi sebagian produsen sulit untuk berkembang karena takut kelebihan jumlah produksi apabila melakukan produksi dalam skala besar. Nah, kelebihan dalam jumlah produksi itu dapat diarahkan ke pasar luar negeri. Tujuannya apa? Tujuan adalah pendorong perdagangan internasional agar dapat memaksimalkan potensi industri dalam negeri. Lalu ada yang namanya perbedaan iklim. Jadi iklim itu akan mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara. Misalnya, Indonesia sebagai produsen tempe terbesar di dunia, sebab mayoritas masyarakatnya suka mengonsumsi tempe. Namun iklim di Indonesia itu kurang bersahabat dengan kedelai. Jadi kedelai di Indonesia itu kurang baik. Makanya Indonesia harus mengimpor kedelai dari negara lain. Lalu ada perbedaan selera. Misalnya negara A penghasil buah sayur, negara B penghasil daging sapi. Masyarakat di negara A tapi lebih suka daging sapi, makanya harus terjadi impor dan ekspor supaya terjadi keseimbangan barang yang ada di dalam negeri. Lalu ada transportasi antar negara. Transportasi antar negara itu ada transportasi darat,
transportasi udara, transportasi laut. Transportasi darat itu ada kereta api, ada truk. Transportasi udara itu ada pesawat terbang. Transportasi laut itu ada kapal. Lalu ada mencari dukungan luar negeri. Mencari dukungan luar negeri itu adalah hal yang dapat mendorong negara untuk melakukan perdagangan internasional dengan lebih luas dan lebih cepat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Tadi kan pendukung, sekarang penghambat ya. Penghambatnya itu adalah keamanan suatu negara. Nah, misalkan negaranya suka konflik, suka ribut, itu pasti akan dihambat gitu ya. Negara lain itu tidak mau menjual barang ke negara tersebut karena apa? Nanti tidak dibayar misalnya, karena negaranya sedang kacau gitu ya. Karena negara lain itu tujuan berdagang pasti mendapatkan keuntungan. Nggak mau dia jual rugi. Misalnya dia jual ke negara A yang suka perang, suka ribut, suka bikin masalah. Dan pasti ekonominya tidak stabil, tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang diekspor oleh negara tersebut. Nah, jadi negara yang mau mengimpornya itu ya tidak mau menjual ke negara tersebut. Gitu. Lalu ada kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Nah, misalkan ada pembatasan jumlah impor, gitu ya. Proses birokrasi memakan banyak waktu. Nah, contohnya di Indonesia itu ya. Di Indonesia kapal dari luar negeri ke pelabuhan, contohnya ya, karena saya di Jakarta di Pelabuhan Tanjung Priok, itu bisa memakan 3 hari. Ya. Beda dengan pelabuhan yang di Singapura ya. Pelabuhan di dekat Bandara Changi Airport di Singapura. Itu hanya butuh 21 jam. Ya. 21 jam dari barang dari luar negeri ke Singapura datang. Ya. Itu hanya butuh 21 jam proses dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia itu harus membutuhkan 3 hari pengecekan dari Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, lalu dokumen-dokumennya harus dilakukan itu 3 hari barang dari luar negeri sampai ke Indonesia. Nah jadi ke Jakarta misal contohnya ya di Pelabuhan Tanjung Priok itu 3 hari. Nah kalau di pelabuhan yang lain mungkin bisa lebih lama ya. Jakarta itu kan sebagai ibu kota ya, sebagai pusat itu pasti harusnya lebih cepat daripada kota-kota lainnya. Nah, karena kelamaan proses birokrasi yang lama gitu ya, jadinya negara lain itu akan malas gitu ya. Akan malas untuk datang ke Indonesia ya. Mereka akan taruh aja barangnya di Singapura, nanti Singapura yang mengekspornya lagi ke Indonesia gitu ya. Karena di Singapura cepet gitu ya. Lalu rendahnya sumber daya alam. Misalkan di Singapura itu tidak ada sumber daya alam. Ada sih tapi sedikit. Ya mungkin sekitar 5% lah sumber daya alam. Tapi kebanyakan adalah sumber daya manusianya mereka yang canggih gitu ya. Nah, rendahnya sumber daya alam itu membuat ya warga Singapura itu pemerintah Singapura harus membeli, ya harus mengekspor, harus ya mengimpor ya mengambil barang, mengimpor barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya ya karena negara mereka kekurangan bahan alam. Mereka bisa nggak punya kopi, nggak punya cengkeh, gitu, nggak punya cabai misalnya. Tapi di Singapura itu mereka kurang suka cabai sih. Jadi ya bahan pangan lainnya lah mereka kurang gitu ya. Lalu pembatasan impor dan penetapan tarif. Nah, misalnya yang terjadi di Indonesia itu pembatasan impor misalnya iPhone. Kemarin tahun lalu iPhone 16 ya, itu sempat dibatasi impornya. Kenapa? Ya karena masih belum cocok antara kerjasama antara Apple dan juga pemerintah Indonesia ya. Bahkan sampai sekarang Apple Store belum ada di Indonesia gitu ya. Ya karena masih berbelit-belit prosesnya dan juga belum ada kesepakatan yang sesuai gitu ya. Jadi untuk di Indonesia belum bisa ada Apple Store resmi, masih melalui perantara pihak ketiga gitu ya, reseller gitu ya, belum bisa resmi. Makanya jadi kalau barang Indonesia yang rusak itu akan diperbaikinya di luar negeri, baru dikembalikan lagi ke Indonesia, ke kasko konsumennya gitu ya. Lalu
peraturan politik anti-dumping. Itu apa? Tujuannya melindungi produk dan pengusaha lokal dari produk impor. Gitu ya. Misalnya, sekarang dibatasi produk-produk impor dari negara China gitu ya. Misalnya, karena apa? Karena di China itu jual baju itu harganya murah, sedangkan di Indonesia nggak bisa gitu ya. Contohnya misalnya kalau kalian ke Jepang atau ke Korea gitu ya. Nah, di sana itu produknya impor dari China, tapi dijual dengan harga tinggi di Jepang atau di Korea. Ya, karena apa? Karena tenaga kerja di China, upah minimumnya itu rendah, gitu ya. Jadi, di Jepang dan Korea nggak sanggup gitu bayar karyawan dari Jepang sendiri atau dari Korea sendiri. Sehingga mereka harus impor dari negara lain. Mau impor kah dari China kah, dari Vietnam, atau dari Indonesia, gitu ya. Jadi, ketika kalian beli misalnya ke Adidasnya di Jepang, yaitu made in Indonesia gitu. Lalu beli Uniqlo, Uniqlo juga produksi China gitu ya. Kalau Uniqlo di Indonesia kan produksinya dari Indonesia, made in Indonesia. Tetapi harganya sama. Harga Uniqlo di Jepang ketika dikurskan ke rupiah dibandingkan dengan harga Uniqlo di Indonesia itu ya sama gitu ya. Walaupun uang mereka itu tinggi gitu ya. Uang mereka kursnya tinggi gitu ya. Satu Jepang itu 114, sekitar 110 sampai 130 yen gitu ya. Kurang lebih. Nah, di Uniqlo di Jepang itu kaos itu dihargai 199. Ketika dirupiahkan ya sekitar 160.000, 170.000 gitu ya rupiah. Di Indonesia harganya 199.000. Di Indonesia lebih mahal dan padahal di Indonesia itu made in Indonesia. Ya, jadi keuntungannya di Indonesia itu akan lebih tinggi. Dan itu terasa mahal gitu ya, 199.000. Dibandingkan dengan harga makanan gitu ya, harga makanan sehari-hari. Kalau harga makanan sehari-hari di Jepang asli itu bisa sekitar 850 sampai 1.200 yen gitu ya. Itu kisaran 85.000 sampai 120.000 gitu ya. Sedangkan di Indonesia makanan itu harganya ya 10.000 sampai 20.000 ya. Itu makanan yang di pinggir jalan ya. Kalau di mall beda lagi bisa 50.000. Nah, mereka sekali makan itu sama dengan beli baju gitu ya. Jadi harganya pangan dan sandang ya, pangan dan sandang itu adalah hampir sama, beda dengan Indonesia. Nah, makanya Indonesia itu eh, akan membeli barang yang lebih murah gitu, barang impor yang dari China misalnya atau dari Vietnam gitu ya, daripada yang beli yang di mall gitu ya. Beli yang di pasar ya misalnya yang ada yang 300.000 gitu ya kaos gitu atau eh, ada 350.000 juga gitu ya di pasar daripada yang di mall. Nah, lalu oke, bentar, ada yang minta agregat demand supply. Oke, saya kirim ulang ya materinya ke semuanya. Buat yang tadi mungkin belum join Zoom. Eh, Oke, kita lanjut. Kurs mata uang tidak stabil, proses pembayaran sulit dengan risiko besar, organisasi regional. Lalu peperangan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya menjalin persahabatan antar negara, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, transfer teknologi modern. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu apa? Ini banyak ya materinya, bentar. Sih banyak.
Keuntungannya adalah penghematan biaya produksi, memenuhi kebutuhan dalam negeri, kerjasama antar negara, meningkatkan sumber penerimaan negara, memperluas lapangan pekerjaan. Kerugiannya apa? Ketidakmampuan beradaptasi di pasar global, lalu produksi dalam negeri tidak mampu bersaing dengan barang impor. Nah, jenis perdagangan internasional itu apa? Itu adalah ekspor dan impor. Ekspor itu ada dua cara, ada ekspor biasa dan juga ada ekspor tanpa letter of credit. Letter of credit itu alat pembayaran. Lalu impor, lalu ada barter. Barter itu yang zaman dulu banget ya, zaman dulu sekali. Jadi pada zaman dahulu itu ya, misalnya kamu punya ayam, lalu ada temenmu punya sapi. Nah, ayam itu kira-kira harganya sama sapi kan mahalan sapi ya. Jadi kamu kasih dua ayam, temenmu kasih satu sapi gitu, misalnya itu barter. Lalu ada konsinyasi atau consignment ya. Itu adalah menitipkan barang gitu ya. Misalnya, ibu-ibu menitipkan kue untuk dijual di warung. Nah, itu namanya consignment gitu ya. Misalnya kamu produksi kue pastel misalnya. Kue pastel atau donat misalnya. Kamu taruh di pasar gitu. Taruh di pasar, kamu nitip ke pedagang-pedagang pasar gitu ya. Nah, itu namanya consignment. Bisa juga kamu punya baju, nih, kamu produksi baju misalnya. Lalu kamu taruh, misalnya kan kalau kita ke, hmm, apa ya, yang di dalamnya, di produk eksekutif, misalnya di mall, itu eksekutif doang apa ya? Yang contohnya, oh matahari gitu ya, misalnya matahari. Matahari tapi di Jakarta udah nggak ada sih, mungkin di daerah kalian masih ada ya. Jadi kalau di matahari itu ada produksi misalnya mereknya merek A, merek B, merek C itu ada di Matahari. Jadi banyak merek gitu ya. Oh misalnya juga Alfamart atau Indomaret. Nah itu juga termasuk konsinyasi. Jadi misalnya ada jual air, ada jual sabun gitu ya. Itu kan bukan dari satu brand yang sama gitu ya. Tapi kalau Uniqlo kan itu satu Uniqlo, semua yang dijual Uniqlo. Misalnya kalau yang lebih mahal kayak Louis Vuitton itu ya Louis Vuitton aja, di dalam Louis Vuittonnya nggak ada tempat yang lain. Balenciaga juga Balenciaga gitu ya. Tapi kalau Matahari gitu jadi banyak gitu ya, ada nggak cuma jual produk Matahari tapi ada dari lain-lain. Nah, lalu ada package deal dengan cara membuat perjanjian dagang dengan suatu negara. Misalnya ekspor 20 20 triliun 20 ton sapi misalnya. Nah, dibayarnya akan dibayar dalam waktu 1 tahun misalnya. Ya itu harus dibayar 1 tahun. Kalau lebih dari itu kena denda atau kena eh, apa namanya, kalau ya denda ya kalau itu ya. Nah, denda misalnya. Lalu ada border crossing. Border crossing itu sea border ya, berarti di laut. Kalau overland berarti di darat gitu ya. Nah, cara pembayarannya apa? Melalui kompensasi pribadi, bisa membayar tunai. Tunai itu bisa melalui uang tunai, melalui cek, melalui telegraphic transfer, melalui Wesel Bank, banker side draft. Lalu bisa juga melalui rekening terbuka, ya, melalui surat wesel dagang atau commercial bill of exchange. Lalu ada letter of credit. Ini untuk eh, ekspor impor sih. Letter of credit itu ada 5 jenis. Ada yang biasa. Itu di mana importir langsung membayar sesuai harga yang diimpor. Ada yang merchant, harus melakukan menerima barang dulu baru dibayar. Kemudian red clause itu mencantumkan perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran. Jadi misalnya kamu ke bank BCA misalnya, tolong bayar untuk PT ini yang dari luar negeri. Nah, itu kamu namanya red clause. Lalu industrial L atau LC ya, letter of credit ya. Itu untuk mengimpor barang industri secara cepat demi peningkatan industri dalam negeri. Lalu ada usance L or C. Nah, alat pembayaran internasional itu ada macam-macam. Kalau di Amerika pakai dolar,
Yen pakai Jepang, Euro Eropa, Pound Sterling Inggris, Franc itu Swiss, Deutsche Mark itu Jerman. Lalu ada devisa umum sama devisa kredit. Devisa umum itu berarti yang berasal dari hasil ekspor barang. Kalau devisa kredit dari kredit atau pinjaman luar negeri. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Saya lanjut ke kurs Kak, valuta. mau nanya, Ya, boleh apa? kan tadi kakak bilang kalau misalnya ketika suatu negara tersebut lagi bermasalah, Mhm. negara lain itu kan tidak mau bekerja sama dengan negara tersebut. Iya. Tapi bagaimana dengan negara Amerika, Kak? Kan Amerika sendiri itu kan sering dianggap oleh masyarakat nasional itu sering bikin onar atau sering terlibat dalam konteks kebijakan luar negeri atau eh, intervensi militer. Tapi gimana? Tapi kenapa negara lain tuh masih mau bekerja sama dengan negara Amerika itu dalam sektor perekonomian? Ya, kalau negara Amerika itu kecuali kenapa? Karena dia itu yang mengatur suku dunia, suku bank dunia. Dan juga pembayaran harus semuanya melalui US dollar. Jadi ya, biarpun dia itu bikin heboh, bikin onar, tapi semua negara harus tunduk pada dia. Kenapa? Karena suku bunga dunia itu yang menentukan Amerika, gitu. Jadi ketika kalian minjem uang dari negara Jepang misalnya, yang nentuin suku bunga hutangnya yaitu Amerika. Lalu misalnya kalian berdagang dengan Jepang, itu ya harus US dollar dulu gitu. Karena ya misalnya Jepang nggak mau lah kalau pakai rupiah gitu pembayarannya. Indonesia juga nggak mau lah pakai Jepang gitu pembayarannya menggunakan yen. Ya harus menggunakan US dollar gitu sebagai alat pembayaran sah internasional. Bahasa pun juga ya harus bahasa Inggris gitu ya. Inggris Amerika atau Inggris yang Inggris London gitu ya. Inggris British atau Inggris American English gitu. Jadi Amerika itu nggak bisa gitu ya. Kemarin sempat kan Amerika ada yang heboh dengan Indonesia berantem itu yang menaikkan suku bunga impor sampai 80% apa berapa gitu ya tinggi. Nah, Indonesia balas dendam juga gitu ya. Gitu. Jadi ya mau nggak mau nggak bisa gitu ya karena untuk Amerika tapi kalau Korea Utara beda cerita ya kalau Korea Utara karena dia bukan negara top one gitu ya negara adidaya bukan ibaratnya top one lah, pokoknya top 3 gitu lah kan Amerika. Karena Korea Utara kan negara berkembang ya, negara kurang bagus gitu ya. Ya pasti akan dijauhi gitu ya. Beda dengan Amerika, Amerika negara maju dan dia pemegang kekuasaan tertinggi, Bank Dunia, maksudnya Bank Sentral gitu ya, Bank Dunia. Kan dulu Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani kan pernah kerja di Bank Sentral Amerika ya, itu Bank Sentral Dunia itu yang mengatur seluruh dunia dari ujung barat sampai ujung timur gitu dari ujung utara sampai ujung selatan itu bank sentral Amerika adalah bank sentral dunia tuh Kak, paham ya. jadi Kak, jadi kayak pusatnya gitu ya Kak ya, Iya, yang dibawa oleh Paman Sam ya. Paman Sam itu julukan sih bukan nama orang sih. Paman Sam itu mungkin karena di sana banyak orang namanya Sam gitu makanya dibilangnya Paman Sam gitu Amerika. Kalau misalnya negara tersebut menolak itu gimana Kak? Kayak Negara harus tersebut menolak pasti ya akan rugi. Kenapa? Karena kan negara yang apa nama internasionalnya misal kamu juga menolak belajar bahasa Inggris bisa nggak? Nggak bisa. Karena kalau kamu mau komunikasi dengan negara Jepang misalnya, ya harus pakai bahasa Inggris gitu. Kalau kamu mau komunikasi dengan negara Korea, misalnya harus pakai bahasa Inggris. Nggak mungkin kamu belajar lagi kan, belajar bahasa Korea gitu. Kamu mau ekspor ke Korea harus belajar bahasa Korea. Mau ekspor impor ke Jepang harus belajar bahasa Jepang. Nggak bisa. Gitu kamu harus belajar banyak bahasa. Misalnya kamu mau ekspor ke 10 negara harus belajar 10 bahasa tersebut nggak mungkin kan. Gitu. Uang mata uang pun juga sama. Nggak mungkin kamu beli 10 mata uang gitu ya untuk ekspor impor ke 10 negara. Pakai tetap US dollar gitu. oke oke. Ya, Gitu ya. masih ya. Makanya khusus Amerika tuh nggak bisa diganggu gugat karena dia yang top one-nya, dia pengatur segala pengatur gitu ya. Pengatur segala keuangan dunia maupun bahasa juga.
Oke, Jadi ini tidak ada, contohnya. Ada lagi nggak yang lain pertanyaan? berarti tidak ada alternatif lainnya. Alternatif lain nggak ada. Karena Amerika itu yang mengatur gitu seluruhnya. Kalau Indonesia mau mundur dari Amerika ya nggak bisa gitu ya. Karena Indonesia juga punya utang kan, 40% dari PDB. Dan itu utangnya dalam unit, dalam satuan US dollar gitu ya. Kalau dirupiahin sekitar 7.000 triliun. Waktu itu seingat saya 400 berapa miliar gitu US dollar. Dan itu dalam satuan US dollar. Jadi nggak bisa. Harus seluruh dunia tunduk pada Amerika Serikat. Kita tentu. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Nggak ada. Nah, ini contoh misalnya kurs jualnya 14.695, sekarang udah 16.500 ya kurang lebih. Nah, Mr. Smith seorang turis dari Amerika datang ke Indonesia membawa 8.000. Hari ini dia datang ke BNI menukar uangnya dengan rupiah. Berapa rupiah yang diterima Mr. Smith dari BNI? Nah, kalau kita membeli, ya berarti pakai kurs jual. Tapi kalau kita menjual, itu adalah kurs beli. Gitu ya. Berarti kan ibaratnya Mr. Smith menjual gitu ya, menjual dolarnya. Berarti dia pakai kurs beli. Ya. Kurs beli ini maksudnya si bank yang membeli gitu ya, kita yang menjual. Kurs jual ini bank yang menjual, kita yang membeli gitu ya. Jadi si Mr. Smith ini menjual, berarti pakai kurs beli. Bank yang membeli. Bank membeli dengan harga 14.500. Jadi 116 miliar. Miliar, sorry, juta. Million maksudnya, million juta ya, 116 juta. Lalu contoh kedua, Tuan Hartawan akan berangkat ke Singapura. Hari ini dia punya uang 60 juta. Berapa dolar Singapura yang diterima? Nah, ini juga pakai kurs jual gitu ya. Jadinya 6.000. Ini kurang, masih 10.000 satu dolar. Sekarang udah kurang lebih 12 sampai 13.000 ya. Singapura dolar. Oke, terakhir ini penentuan kurs valuta asing. Itu ada kurs tetap, ada kurs bebas, ada kurs mengambang. Kurs tetap itu devisa tetap standar emas, ya berarti dengan emas, kertas ya berarti dengan uang kertas. Kurs bebas berarti ditentukan secara bebas, tergantung kesepakatan kedua negara. Mengambang terkendali berarti negara diharapkan dapat menerapkan pengendalian atau penstabilan kurs. Ada yang mengambang bersih itu berarti dengan campur tangan pemerintah secara tidak langsung. Kalau dirty secara langsung. Faktornya apa aja? Ada permintaan dan penawaran valuta asing, perubahan harga ekspor, inflasi, perubahan peraturan pemerintah, perkembangan perekonomian, pergeseran selera masyarakat ke barang impor. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya kasih waktu 10 menit sampai 10 lewat 50 untuk mengerjakan 10 soal ini. Silakan.
Filenya ada sandinya. Yang mana yang di sandi? Yang mana, Rafa? Rafa? Ada Rafa? Nggak ada. Oke, kita lanjut nomor 1 ya. Kita bahas dari Zaidan. Oke, nomor satu faktor yang dapat menghambat perdagangan internasional adalah em, B. Perbedaan sumber daya alam. Enggak ya, yang A. Keamanan suatu negara, kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah, rendahnya rendahnya sumber daya alam. Perbedaan bahasa, Sumber daya pembatasan alam, Kak. impor, Slide, hmm, Kak. perbedaan mata uang, proses pembayaran sulit dan peperangan. Ya, harusnya perbedaan sumber daya alam ya, yang B. Benar. Oke, sip. Lanjut nomor 2. Selanjutnya, bentar. Ini si Rafa, perdagangan internasional, emang ada passwordnya? Kayaknya nggak ada passwordnya. Coba saya kirim ulang ya. Private. Oke, nomor 2 berikutnya Syabia. Syabia ada. Nggak ada. Nomor 3. Yang masuk dengan Nomor 3. Nomor 2 ya. yang dimaksud Bentar, nomor yang dimaksud dengan keunggulan mutlak yang dimaksud dengan keunggulan mutlak adalah B. Kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan jenis barang tertentu dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain karena perbedaan efisiensi. Ya, oke. Keuntungan mutlak, keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil spesialisasi. Terjadi karena biaya yang diperlukan menghasilkan secara mutlak lebih murah dari negara lain. Jadi yang bravo. Oke, tadi nomor 1 ada yang nanya. Kak, bukannya nomor 1 penghambatnya perbedaan bahasa. Perbedaan SDA bukannya justru meningkatkan peluang perdagangan internasional. Jadi faktor penghambatnya itu tadi ada, bentar. Faktor penghambatnya itu ada di sini. Mana ya? Ini kan, keamanan suatu negara, kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah, rendahnya sumber daya alam, batasan impor dan penetapan tarif, peraturan politik anti-dumping, mata uang berbeda, kurs mata uang, proses pembayaran, organisasi regional, perangan. Jadi nggak ada perbedaan bahasa ya. Jadi yang nanya si Gisel. Paham ya Gisel? Yang nanya langsung itu aja, open mic aja ya, supaya teman-teman nanti juga tahu. Oke, lanjut nomor 3 berikutnya. Tadi sampai siapa? Syabia. Amerlia.
Kemudian ada Kemudian nggak ada. Oke, kita lanjut ke Christian. Berikut ini disajikan contoh produktivitas seorang pekerja di Malaysia dan Indonesia dalam memproduksi tekstil dan beras. Tabel di atas menunjukkan bahwa B. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan jenis barang tertentu dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain karena perbedaan efisiensi. Ya, yang Bravo ya. Jadi Malaysia dapat menghasilkan tekstil lebih banyak daripada Indonesia. Sedangkan Indonesia menghasilkan beras lebih banyak daripada Malaysia. Sehingga Malaysia secara mutlak lebih efisien dalam produksi tekstil. Jadi suatu negara untuk menghasilkan barang tertentu dengan biaya yang lebih murah karena adanya perbedaan efisiensi. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 itu tadi Cristiano Gisel nomor 4. Tujuan ekonomi dari perdagangan internasional suatu negara antara lain berikut ini kecuali untuk D. Meningkatkan ketahanan dari ancaman luar negeri. Iya benar ya, meningkatkan ancaman luar negeri. Yang Delta. Jadi meningkatkan lapangan kerja, menjaga stabilitas kurs valuta asing, meningkatkan investasi dalam negeri, sama menjaga stabilitas harga barang-barang di dalam negeri. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 itu Jessica. Jessica ada? Jessica Fidelia? Nggak ada. Melvin? Melvin nggak ada. Nicholas Aston? Nicholas Aston? Nggak ada. Alia? Alia Putri? Nggak ada. Rafa? Nggak ada. Razel? Baik, Pak. Oke, Yang nomor 5 ya, Kak. ya nomor 5. Sebelum berangkat ke Amerika, Andi menukar uangnya sebesar 36 juta dengan dolar Amerika. Kurs saat itu, kurs beli 1 US dollar sama dengan 14.100. Kurs jual 1 US dollar sama dengan 14.400. Di Amerika, Andi membelanjakan uangnya sebesar 2.000 US dollar. Dikembalinya di Indonesia, Andi menukar kembali sisa dolarnya ke rupiah. Saat itu, kurs beli 1 US dollar sama dengan 14.300 dan kurs jual 1 US dollar sama dengan 14.600. Maka sisa uang Andi sebesar yaitu 7.150. Ya, caranya 36 juta dibagi 14.400. Nah, lalu 2.500 dikurang sama 2.000. Jadi 500. Nah, habis itu 500 dikali 14.300 sama dengan 7.150.000. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6 tadi Rafa udah. Razel, Razel ada? Razel sudah siap, Pak. Oh, udah Razel. Syaza,
Indonesia melakukan kerjasama dalam perdagangan internasional dengan Jepang. Indonesia mengekspor gas alam cair dan hasil bumi, sedangkan dari Jepang, Indonesia mengimpor kendaraan karena lebih murah dibandingkan mengekspor sendiri. Faktor yang melandasi perdagangan Indonesia dengan Jepang adalah C. Penghematan biaya produksi atau efisiensi. Ya, faktor pendorong perdagangan internasional itu kebutuhan negara dan masyarakat, lalu ada perbedaan sumber daya alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan negara, perluasan target pasar, perbedaan iklim. Ya, jadi yang jawabannya 6 yang C, Charlie. Oke, lanjut nomor 7. Nomor 7 balik lagi ke Zaidan. Perdagangan Indonesia adalah bentar. Oh ini D. Perdagangan dilakukan oleh dua negara terlebih untuk mempertukar barang dan tujuan saling menguntungkan. D. Ya, perdagangan internasional itu perdagangan dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Oke, lanjut nomor 8. Syabiah. Syabiah ada nggak ada? Ada. Sistem pembayaran internasional dengan cara pembayaran dilakukan antara pembeli dan penjual dengan cara melakukan kompensasi atas utang piutang sehingga mengurangi atau meniadakan transfer falas ke luar negeri adalah C, private compensation. Iya, nomor 8 yang C ya. Jadi kompensasi pribadi itu pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang. Rekening terbuka, Private compensation. Apa? Private apa? kompensasi pribadi. Itu pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang. Kalau rekening terbuka, pembayaran di mana eksportir mengirimkan barang ke importir. Surat wesel dagang itu surat perintah pembayaran yang dibuat oleh eksportir atas importir. Lalu letter of credit, surat yang dikeluarkan bank atas permintaan importir. Pembayaran tunai dilakukan jika eksportir belum benar-benar yakin atas kondisi importir. Itu jadi nomor 8 jawabannya yang Charlie. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, lanjut ke tadi Syabia ya. Sekarang Amelia. Amelia nomor 9. Nggak ada. Christian. Sumber-sumber perolehan devisa dan fungsi devisa sebagai berikut. 1. Mengekspor hasil pertanian ke Jepang. 2. Gaji TKI di Saudi Arabia. 3. Menerima hadiah dari negara lain. 4. Mempermudah transaksi antar negara. 5. Membayar utang luar negeri. Pernyataan yang merupakan sumber-sumber devisa yang diperoleh negara adalah A. Ya, 9 yang A ya. Jadi devisa umum itu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang. Ya, contohnya penyelenggaraan jasa, wisatawan asing yang datang ke dalam negeri, hadiah dan bantuan dari luar negeri. Sedangkan devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Oke, terakhir nomor 10. Gisela. Munculnya perusahaan-perusahaan waralaba, khususnya bidang makanan atau restoran yang berasal dari luar negeri, menandakan adanya perdagangan internasional dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan masyarakat luar negeri yang didorong oleh adanya A. Persamaan selera. Iya. Jadi faktornya itu adalah kebutuhan negara dan masyarakat, perbedaan sumber daya alam, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pendapatan negara,
perluasan target pasar, perbedaan iklim, perbedaan selera, mencari dukungan luar negeri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada, kita lanjut ke kebijakan perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, kebijakan perdagangan internasional itu apa? Kebijakan yang dilakukan suatu negara berupa tindakan ataupun peraturan yang mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung terhadap struktur. Nah, kebijakan perdagangan bebas itu di mana pemerintah memberikan kebebasan pada kegiatan ekspor dan impor dengan tidak dihalangi oleh berbagai peraturan pemerintah. Kebijakan perdagangan proteksi itu adalah bentuk campur tangan pemerintah untuk melindungi suatu sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Lalu ada politik proteksi, adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh. Nah, tujuannya apa? Memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan, lalu menjaga stabilitas nasional. Nah, bentuk kebijakan proteksi dapat dilakukan melalui apa? Melalui tarif dan bea masuk. Ada 3 macam penentuan tarif. Ada yang namanya bea ekspor, ada bea transito, sama bea impor. Bea ekspor itu apa? Adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain. Kalau yang transito itu apa? Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut di negara lain. Lalu bea impor itu apa? Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara. Nah, kita punya pelarangan impor. Pelarangan impor itu apa? Kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri. Lalu ada kuota. Kuota itu adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Lalu ada subsidi, kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi dalam negeri. Lalu ada dumping, kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga. Nah, syaratnya apa? Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar daripada di luar negeri. Lalu terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak dapat membeli barang dari luar negeri. Nah, kita punya neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu daftar yang disusun secara sistematis yang dipergunakan untuk membukukan semua transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam waktu 1 tahun. Neraca perdagangan itu ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif berarti surplus. Surplus itu artinya nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Lalu yang defisit itu nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Lalu kita punya yang namanya neraca jasa. Neraca jasa itu apa? Neraca yang menunjukkan jasa-jasa yang diselenggarakan suatu negara untuk negara lain. Lalu ada neraca hasil modal, di mana setiap waktu, setiap saat selalu ada transaksi tidak pernah berhenti. Ada neraca lalu lintas modal, neraca yang mencatat transaksi yang berkaitan dengan setiap kredit, ya. Lalu ada neraca lalu lintas moneter, neraca yang memperlihatkan perkembangan cadangan devisa suatu negara. Lalu kita punya transaksi debit dan transaksi kredit. Kalau debit berarti pembayaran ke luar negeri, kalau kredit pembayaran dari luar negeri. Surplus itu artinya penerimaan lebih besar daripada pembayaran. Kalau defisit kebalikannya, penerimaan kurang dari pembayaran. Nah, kita punya stok nasional, lalu punya pinjaman akomodatif,
Lalu punya defisit total, punya surplus total. Stok nasional itu terjadi penurunan stok nasional bersifat defisit. Pinjaman akomodatif itu pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor. Defisit total besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Surplus total besarnya kenaikan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, kalau nggak ada saya coba ke slide lain. Nah, ini perdagangan internasional. Itu ada domestic trade sama international trade. Domestic berarti any exchange that can take place within the political boundaries of a country. Berarti yang di dalam negeri ya. International trade is the exchange of capital, goods, and services across international borders or territories. Jadi, ini internasional berarti ke luar negeri. Lalu ada ekonomi terbuka, open economy, yaitu dari rumah tangga, household, government, pemerintah, ya. Firms itu perusahaan, foreign countries itu negara asing, ya. Faktor yang mendorong perdagangan internasional adalah uneven distribution of resources, ketidakstabilan distribusi ya sumber daya alam, sumber daya. Lalu advantages of resources, keuntungan dari sumber daya, increase consumption, konsumsi yang meningkat, decrease domestic dependencies ya, adanya pengurangan tingkat di domestik ya, increase economic growth, ada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Lalu common term in international trade ya, ada apa namanya kebiasaan gitu ya, atau singkatan-singkatan gitu yang digunakan di dalam perdagangan internasional. Ada namanya bilateral trade, kerjasama antara dua negara, multilateral trade, lebih dari dua negara. Export trade itu barang atau jasa dijual ke luar negeri. Visible trade, jual beli barang, terutama barang tangible antar negara. Tangible itu artinya barangnya nyata ya. Lalu invisible trade, jual beli barang intangible, tidak nyata gitu ya. Misalnya jual aplikasi, itu kan tidak nyata, tapi software. Kalau yang nyata hardware gitu ya. Import trade, barang atau jasa dibeli dari luar negeri. Lalu kita punya restrictions in international trade, ya. Economic policies that restrict trade between countries in order to promote fair competition between imported and domestically produced goods. Jadi kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antara negara-negara, tujuannya untuk apa? Untuk mengajak atau mempromosikan gitu kompetisi yang fair, kompetisi yang adil di antara impor dan juga domestik gitu ya, dari impor dan yang di dalam negerinya. Apa aja? Ada tarif, ada total ban, ada kuotas, ada subsidi, ada kebijakan administrasi, ada import licensing, ada kontrol nilai tukar. Limitasinya apa? Kesejahteraan sebagai biaya atas pembelian, menganggap perdagangan seperti zero-sum game, tidak ada kontribusi terhadap kesejahteraan global,
Kekuatan kolonialisme berfokus pada self-sufficient. Lalu ada tentang materi kurs itu di mana ya? Nah, ini materi kurs. Misalkan $1 USD itu 15.584, berarti indirect equation-nya Rp1 itu 0,00064. Exchange rate, real exchange rate itu equals to EP over P. Ya. Exchange P dibagi dengan P nilainya. Kebijakannya tadi udah kita bahas juga ya, ada yang fix, ada yang floating, ada yang controlled. Kalau fix tetap, kalau floating mengikuti keseimbangan pasar, kalau control mengikuti keseimbangan pasar dan diberi batas atas dan batas bawah. Udah sih sampai sini ada pertanyaan nggak? Bentar, saya coba cek lagi. Sampai sini cukup sih harusnya. Berarti mengerjakan soalnya. Oke, coba dikerjakan sampai 11.30. 10 soal.